Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala di dalam kitab yang berjudul Ghirasul Jannah fi Syarhi Ushulis Sunnah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wal ghazwu madin ma'al umara'i ila yaumil qiyamatil barri wal fajiri la yutrak. Peperangan berlangsung bersama dengan para penguasa, baik yang baik maupun yang tidak baik, hingga hari kiamat tidak ditinggalkan. Wa qismatul fai'i wa iqamatul hududi ilal a'immati mad. Pembagian fai', rampasan perang, dan pelaksanaan had-had, hukuman-hukuman, berlangsung dengan diserahkan kepada para penguasa. Laisa li ahadin an yat'ana 'alaihim wa la yunazi'ahum. Tidak boleh seorang pun menodai kehormatan para penguasa dan tidak boleh menentang mereka. Wa daf'us sadaqati ilaihim jaizatun nafidah. Pembayaran sedekah-sedekah, zakat-zakat kepada para penguasa boleh lagi terlaksana. Man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu barran kana aw fajura. Barang siapa yang membayar zakat-zakat kepada para penguasa, hal itu cukup baginya, baik penguasa itu baik atau tidak baik. Wa salatul jumu'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tammatun rak'atain. Salat Jumat di belakang penguasa dan di belakang penguasa yang ditunjuk oleh penguasa tertinggi boleh dan tetap sempurna 2 rakaat. Man a'adahuma fahuwa mubtadi' tarikun lil athari mukhalifun lis sunnah. Barang siapa yang mengulangi 2 rakaat salat Jumat di belakang penguasa dan di belakang penguasa yang ditunjuk oleh penguasa tertinggi, maka dia ahli bid'ah, pelaku bid'ah, meninggalkan riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW dan
menyelisihi sunnah, menyelisihi akidah. Laisa lahu min fadlil jumu'ati syai' idza lam yara as-salata khalfal a'immati man kanu barrihim wa fajirihim. Dia tidak memperoleh sesuatu pun dari keutamaan karena melakukan sholat Jumat apabila dia tidak menganggap sholat di belakang para penguasa, siapapun mereka, penguasa-penguasa yang baik atau penguasa-penguasa yang tidak baik. Fasunnatu bi an yusalliya ma'ahum rak'ataini wa yadinu bi annaha tammah. Sebab akidah, sebab sunnah, hendaknya salat dilakukan bersama para penguasa 2 rakaat, dan dia meyakini bahwasanya 2 rakaat yang dikerjakan bersama para penguasa sempurna. La yakun fi sadrika min dzalika syak. Hendaknya terkait hal itu tidak ada suatu keraguan pun di dalam dadamu. Penulis risalah Usul Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala di dalam Usul Sunnah ini menyebutkan sebagian keistimewaan penguasa, perkara-perkara yang menjadi kekhususan para penguasa. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala berkata, dan sungguh kita telah menyampaikan sebelumnya siapa penguasa, dan sebagaimana telah kita sebutkan macam-macam kekuasaan tidak perlu mengulanginya. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memulai dengan jihad. Itu ketika Al-Imam Ahmad mengatakan rahimahullah, wal ghazwu mad, dan peperangan berlangsung. Yang dimaksud jihad, yang dimaksud peperangan adalah jihadut talab. Jihadut talab adalah mempersiapkan pasukan-pasukan, mempersiapkan bekal peperangan, mempersiapkan tentara-tentara, dan mengibarkan bendera untuk memerangi orang-orang kafir yang berdekatan negaranya dengan negara penguasa tersebut, untuk menegakkan kalimatullah. Maka jihad ini diserahkan kepada para penguasa muslim. Maka barang siapa selain penguasa mengajak untuk melakukan jihadut talab, maka dia bodoh atau dia pelaku bid'ah
sesat lagi menyesatkan. Sebab penguasa muslim dialah yang melihat bersama dengan orang yang bersama dengannya, dengan orang yang bersama dengannya, apakah jihad mampu dilakukan oleh umat. Atau umat tidak mampu untuk memerangi orang-orang kafir. Maka jika penguasa menganggap sesungguhnya pada umat terdapat kekuatan dan kemampuan yang membuat umat bisa mengalahkan negara yang berdekatan dengan negara penguasa tersebut untuk memeluk Islam, atau diperangi dengan pedang, atau diperintahkan untuk membayar jizyah, maka itulah yang dilakukan oleh penguasa. Dan jika penguasa menganggap bahwasannya tidak ada pada sisinya kekuasaan, maka sesungguhnya yang dilakukan adalah cukup dengan perjanjian-perjanjian. Terkait hal itu, tidak boleh menentang penguasa selama-lamanya. Kedua, pembagian fai', rampasan perang, diserahkan kepada penguasa. Penguasa membagi harta rampasan perang fai' sesuai dengan kemaslahatan yang dia lihat. Pada asalnya sesungguhnya penguasa menjadikan fai' 1/5, 4/5 untuk pasukan yang mendapatkan fai', dan 1/5 dia ambil dan dia bagikan pada 5 macam umum yang berhak untuk mendapatkan fai' yang dikandung pada ayat di surat Al-Hasyr. Ketiga, penegakan had-had, hukuman-hukuman. Maka had-had bukanlah kita yang menerapkannya. Oleh karena itu, had-had tidak dipasrahkan kepada kita. Maka kita tidak menegakkan had-had. Apabila para penguasa kita menegakkan had-had, tetapi jika tidak, karena meninggalkan menegakkan had-had, tidak masalah bagi kita. Keempat, membayar zakat-zakat. Keempat, membayar sedekah-sedekah, yaitu zakat-zakat. Apabila penguasa mengumpulkan zakat-zakat dari penduduk negara, zakat ternak, biji-bijian dan buah-buahan, dia mengumpulkannya, maka kita tidak mengolah zakat. Dan apabila penguasa tidak mengumpulkan zakat-zakat dan tidak memperhatikannya, maka masing-masing orang menzakati hartanya dan memberikannya untuk 8 orang yang berhak menerimanya.
orang-orang fakir, orang-orang miskin dan selainnya dari yang dikandung oleh ayat di surat Bara'ah. Kelima, sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan di belakang penguasa atau orang yang mewakili penguasa. Diyakini bahwasanya sholat Jumat di belakang penguasa atau yang mewakilinya sempurna. Dia melakukan sholat 2 rakaat. Barang siapa yang mengulangi 2 rakaat atau dia sholat duhur, maka dia ini pelaku bid'ah, lagi tersesat. Pertanyaan, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala berkata, kalian ingat perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah, walaysa minal a'mali tarkuhu kufrun illa shalah. Tidak ada dari amalan-amalan yang meninggalkannya kekafiran selain sholat. Apakah orang yang mengatakan bahwasannya orang yang meninggalkan amalan anggota badan secara keseluruhan tidak kafir? Bahwasannya dia mengatakan perkataan yang dikatakan orang-orang Murji'ah? Sesungguhnya permasalahan tidak ada perselisihan di antara ahli sunnah bersamaan bahwasanya mereka mengatakan sesungguhnya seseorang tidak sempurna keimanannya Jawabannya, pembicaraan ini terkait sholat. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala berkata, tidakkah kamu memahami, barakallahu fik, permasalahan ini, sebenarnya permasalahan ini saya tetapkan di banyak tempat. Maka amalan menurut ahli sunnah termasuk iman, termasuk hakikat iman, dan termasuk perkara yang iman dinamai dengannya. Tidakkah kamu memahami? Ini yang pertama. Kedua, sesungguhnya meninggalkan amalan-amalan memiliki 3 keadaan. Pertama, meninggalkan amalan yang merupakan kekafiran. Secara keseluruhan. Ini terkait 2 syahadat berdasarkan kesepakatan para ulama. Seseorang tidak masuk Islam dari non-muslim sampai dia mengucapkan 2 syahadat. Sedangkan terkait sholat terdapat perbedaan sebagaimana telah kalian dengar sekarang. Kedua, perbuatan yang meninggalkannya kefasikan. Tidak kafir kecuali yang mengingkarinya. Ia adalah rukun-rukun Islam yang lainnya selain syahadat, yaitu zakat, puasa di bulan Ramadan, haji, dan yang semacamnya. Tidak kafir karena meninggalkannya kecuali orang yang mengingkarinya.
Ketiga, amalan yang meninggalkannya meniadakan keutamaan. Sebab kesempurnaan iman ada dua, kesempurnaan yang wajib dan kesempurnaan yang sunnah. Maka yang pertama, meniadakan kesempurnaan yang wajib adalah meninggalkan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji. Dia tidak melakukan haji yang diwajibkan, maka meninggalkan amalan-amalan ini meniadakan kesempurnaan yang wajib dan tidak kafir karenanya kecuali yang mengingkari kewajibannya. Yang ketiga, meninggalkannya meniadakan kesempurnaan yang sunnah. Dikatakan meninggalkannya menjadikan keutamaan luput, yaitu meninggalkan perkara-perkara sunnah. Pahamilah hal ini, mudah-mudahan Allah memberkahimu. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafidhahullah ta'ala berkata, apakah kamu telah memahami kaidah ahlu sunnah, wahai orang yang menisbatkan diri kepada sunnah? Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.